Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semua teman-teman, kita dari BBS BBS, Podcast atau apa itu Kak? bincang-bincang seru. Seru. Oke, di sini saya akan memperkenalkan pertama nama saya Tatiana Alisa, bisa dipanggil Tia dan teman saya. Saya Alwansyah Novan Yunanto, biasa dipanggil Novan. Halo teman-teman. Oke, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diridhoi oleh Allah ya. Amin, amin, Amin. amin, amin. Oke, pertama mau ngapain nih Kak? Kita- Hmm, Gimana kabarnya deh? Oke, kabarku hari ini ya lumayan deg-degan ya karena ini benar-benar pertama Oh kali iya, podcast ya pertama kali kan. kita podcast ini. Dan itu kayak ya gitu deh Ya rasanya kayak pasti agak deg-degan gitu. lah, ya Mm-mm. grogi juga. Eh, aku mau nanya nih Kak, Nanya apaan tuh? kalau ini deh mulai dari pribadi ya. Ya, Cita-cita kamu apa sih? cita-citaku, aku tuh pengen bikin robot di Indonesia yang bisa mudahin pekerjaan-pekerjaan gitu. Oke oke. Berarti eh sekarang udah mulai nyiapin apa gimana? Sejujurnya belum sih, belum nyiapin apa-apa, baru mikirin itu Oh, doang. kayak Ya, cuman oh pengen nih, pengen pengen ya nyoba ini. Apa yang membuatmu tuh kayak pengen, wah, aku pengen robot nih. Kenapa? eh jujur aja aku tuh suka sama negara Jepang yang banyak robot dan keren aja Mm-mm. kalau menurutku, dan aku tuh pengen Indonesia bisa kayak gitu. Iya sih. Karena pasti bakal kebantu banget nih kalau misalnya banyak seperti kayak di Jepang tuh ya. Iya, Kayak kalau boleh tahu sekarang ngambil jurusan apa kan? Maksudnya mapel pilihan kan di Islam itu ada 4 ya. iya. Mungkin bisa disebutin apa itu nyambung semua atau gimana apa nyampur-nyampur. Aku tuh ngambil mapel ya, mapel matematika tingkat lanjut. Aku Hmm. ambil fisika dan kimia sama bahasa Inggris juga. Oh, Ya, oke. Nyambung ya lumayan sih. Tuh, terus apa lagi ya? Kalau sebenarnya dari hobimu sendiri tuh apa? Bisa kayak aku cerita. hobi komputer sih, aku suka Kalau coding nggak salah juga. aku pernah dengar kamu tuh cita-citanya pengen jadi penyanyi. Kok tiba-tiba robot ya? Oh, itu Tiba-tiba. bercandaan aja. Oh, oke oke. Bercanda. Soalnya nih, eh kemarin tuh pernah bilang kalau misalnya kemarin pengen jadi penyanyi tapi tiba-tiba robot gitu kan. Oke. Iya, Terus mungkin kamu mau nanya gimana? eh ya Gitu. kalau menurut kamu sih gimana sih kekurangannya tuh kalau apa robot dalam industri itu? Robot dalam industri ya. Iya, Itu tuh pekerjaan lah. ya pasti sangat membantu ya karena kan meskipun biayanya di awal mahal tapi itu hasilnya bahkan lebih efektif daripada yang melakukan itu manusia-manusia gitu. Tapi bukan berarti manusia itu nggak bisa ngelakuin yang kayak banyak sekali bisa, cuman kan itu membutuhkan banyak orang. Jadi dan pengeluarannya tuh pasti kan lebih banyak gitu. Kalau dihitung Iya kita sih. pakai robot itu sekali ya besar sih, cuman itu kan bisa dipakai jangka panjang dan robot pun bisa dibilang nggak pernah capek gitu ya dan bisa melakukan hal yang Ya, di luar ekspektasi. tapi robot tuh juga butuh maintenance gitu loh. Kayak servis tiap bulan, pengecekan yang lain-lain. Karena walaupun kita nggak menggaji robot, tapi Hmm. sewaktu-waktu robot tuh bisa rusak gitu loh, dan itu tuh pasti biaya perbaikannya cukup mahal. Kalau kita sebagai manusia ya amit-amit tiba-tiba meninggal. Eh, Eh, iya, terus itu ya kita nggak bertanggung jawab dong, karena ya kecelakaan mungkin ya. mungkin dari situ lebih itu apa diperkuat dalam keamanannya dari segi perusahaannya. Jadi di Ya, situ kita juga harus memperbanyak ilmu
tentang gimana safety, kan yang penting itu safety first ya. Jadi tuh harus juga research dan segala macam, kayak membekali ilmu apa aja sih yang dibutuhkan, cara-cara menggunakan robot itu gimana, atau alat perlindungan dirinya tuh apa aja gitu. Tuh kalau misalnya kita juga berhati-hati dalam dalam menggunakan robot itu, dan kita bisa cara melindungi dirinya, itu pasti nggak, insya Allah nggak bakal terjadi Ya, kecelakaan sih. Kalau lihat dari obrolan kamu, lebih kayak nggak setuju nggak sih kalau misalnya ada ya robot bener. Kalau gitu? untuk sekarang sih masih belum setuju ya, karena di Indonesia tuh masih banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan fasilitas tersebut dan kadang bahkan dirusak mungkin ya. Hmm. Nah, maka dari itu kadang kalau untuk masyarakat Indonesia ini masih perlu edukasi tentang robotika, cara menggunakannya dan yang lain-lain agar nggak kayak yang ngomongin tadi ada Hmm. penyalahgunaan, kejahatan atau terorisme mungkin bisa, ya itu sih. Hmm. Kayak mungkin di sini mau mengasih tahu lagi, tapi yang kita bahas adalah Dan penggunaan robot robot dalam dalam industri. industri. Jadi sebenarnya ini kan sesuatu yang mungkin ditakut-takuti oleh masa depan tenaga kerja Indonesia ya, Ya, karena ini tuh sering jadi kontroversi, tapi ya mau nggak mau kita juga ya harus harus siap, menghadapi, dan harus menghadapi. bakalan kejadian gitu loh. Mm, Karena kan seiring berjalannya waktu, teknologi pasti berkembang pesat gitu. Jadi ya, kita harus menyiapkan diri. dan apalagi di Indonesia ini masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai buruh dan pegawai ya, yang dimana mereka pasti sangat merasa terancam sama robot gitu. Mungkin gimana tanggapanmu kalau misalnya di Indonesia ini, kira-kira udah ada maksudnya penggunaan robot itu nggak sih di dalam industri? Hmm, ada sih beberapa contohnya ya, kayak ya sering kita temuin tiap hari, kayak ini contohnya di jalan tol. Ini kan dulu kan Hmm. masih pakai ya, Oh ya, karcis ya ya nggak sih? karcis, terus Nah, bayarnya pakai uang tunai, itu kan bikin ribet dan memperpanjang antrian tol juga kan. dan apalagi kalau misalnya kita bayarnya tuh kayak nggak pas gitu, misalnya uangnya 10.000 dan Ya, tiketnya mungkin harga tolnya 5.000 tuh, jadwalnya itu itu kan masih masih nunggu kembali, pegawainya nyari kembaliannya, kembalian. jadi Nah, macet gitu. dan bahkan kadang tuh yang lebih parah, nggak ada kembaliannya, itu yang bikin lama itu. Hmm. Terus sekarang berarti Ya beralih pakai e-tol kan, kayak hmm, kartu tol sama e-money, e-wallet itu itu sangat membantu sangat banget membantu ya. banget ya, Hmm. sangat. Terus ini juga aku pernah baca-baca kemarin, kalau nggak salah dari TV dah, itu tuh perusahaan Indonesia tuh hampir 30% sudah pakai robot industri. Itu tuh pertama ada dari apa sih namanya, Astra, tau nggak? Astra Astra Honda Daihatsu. Motor. Oh, ah Astra Honda Motor. ah nah itu Hmm, tuh kemarin aku baca, itu tuh katanya robotnya bisa sampai menghasilkan 1.000 mobil per hari. Itu kan buset, keren banget keren ya. banget gila. Ya itu salah satu inovasi yang sangat, apa ya, sangat bagus lah Sangat di Indonesia, ya. dan itu kepake banget. Gitu. Gimana tanggapan? Kayak, hmm, Bagus sih kalau bisa kayak gitu, tapi ya eh oke deh, ganti. Apa? Kalau nggak salah tuh ada nggak sih gudang, tempat gudang gitu kan, gudang kalau di apa namanya, gudang apa namanya? Oh, gudang-gudang gudang gitu. apa tuh? Itu tuh ada kayak tumpuan gitu kan. Nah, di bawah tumpuan itu ada kayak apa, Hmm, kayunya bawah itu. Kalau kalau dulu itu biasanya kalau mau mindahin itu kan butuh orang banyak ya. Butuh orang banyak buat mindahin banyak barang yang tinggi-tinggi di di gudang itu. digotong banyak-banyak gitu ya. Kayak ya Wah, disorong gitu lah, ada iya. alatnya. Nah, ini tuh kemarin lihat di TV itu ada alat
dia tuh kayak kotak dan itu masuk ke, kan ini kayu ya, kayu sini tinggi tinggi tinggi, nah itu masuk ke dalamnya sini dan itu bisa merubah apa sih, menggeser gitu loh. Posisi, merubah posisi Iya, dan itu udah dipakai di negara mana ya, kalau nggak salah tuh Jepang di ya. Itu keren dan ya bisa jadi ide ya untuk kita ide bikin. buat Lalu kita idemu bikin ya siapa tahu nanti bikin di ide saya Indonesia ya. ya, Gitu. Kita mau mengimplementasikan. ya. Terus apa lagi nih? Tapi itu juga bisa jadi masalah sih kalau lagi error atau apa gitu, terus perusahaan tuh bisa mengalami kerugian besar gitu, kayak mungkin pas robot memindai sesuatu ada yang jatuh, yang pecah gitu kan, dan gak ada yang tahu di sana. Ya balik ke tadi tuh sih, Safety tergantung sama ya. ya kita harus apa ya, memberi wawasan tentang robot itu gimana caranya tuh biar nggak jadi celaka gitu. Mm-mm. Saya sama kayak poin tadi tuh. Hmm, tapi itu mengancam juga loh, kayak masih kadang aku masih kepikiran, walaupun itu mempermudah ya, nawarin banyak manfaat juga, ini orang-orang yang dulunya buruh ini kemana gitu loh, dijadiin apa sama perusahaan itu, atau mungkin di PHK doang, jadi pengangguran massal mungkin. Mungkin contohnya ojek. Nah, kan ada aplikasi Gojek ya sekarang ya. Kalau dulu itu kalau nggak salah ya. Ya, Tapi iya sih ya harusnya. Ojek itu kalau misalnya kita mau mau pesan itu tuh harus lewat customer service. ya, pas positif. Dan itu perlu 15 operator lah. Ya, Perlu 15 sampai 20 menit untuk mendatangkan ojek itu. Jadi sekarang Gojek itu udah sangat membantu ya di Indonesia. Udah bisa mempertemukan penumpang dengan sopir iya. tanpa perlu repot-repot menghubungi customer service. Dan juga buka lapangan pekerja bagi masyarakat Mm-mm. Indonesia, dan itu apa lumayan menjanjikan lah bagi masyarakat Mungkin Indonesia. kalau dibilang kayak banyak PHK, mungkin kalau di Gojek ini bisa jadi contoh ya untuk Iya, bagi masyarakat yang kena PHK dan dipecat dan ya, yang seperti itulah. gara-gara hilang pekerjaan customer service-nya itu, si Gojek ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat yang lainnya yang lebih membutuhkan dan banyak sih selain itu contohnya. Hmm, Kenapa lagi? selain Gojek, hmm, Uber. Ya kan sama Iya. gitu aplikasi. Bisa kayak gitu. Apa lagi? Dan, Hmm, ada juga sih beberapa pekerjaan tuh yang nggak bisa digantikan sama robot. oh iya betul. Contohnya guru. Guru. Ya masa Gimana tuh? tiba-tiba ada nih robot lagi ngajar, tiba-tiba berkos error kayak gitu gimana? Nggak Ya, mungkin juga sih. iya sih. Terus, oh iya ya, paham, paham, paham. Tapi kalau mungkin robot yang membantu memudahkan pekerjaan guru itu mungkin ada, seperti ya Betul. kayak di Smamda inilah. Kan kita ujian tuh sistem online ya. Oh Guru iya tuh betul. nggak perlu untuk repot-repot ngoreksi kerjaan kita lah. Hmm. Oh iya, jadi tuh nggak manual gitu ya kayak Ya, kertas-kertas. kertas dicoret, Hmm. coret-coret gitu enggak. Ya sih itu sangat membantu ya. Sangat membantu banget tuh. Terus apa ya? Ada juga ini YouTuber, atlet tuh nggak bisa digantikan sama robot. Ya sih, ya betul. Belajar sama atlet. Terus eh, kalau misal kalau petani gimana? Nah, kalau petani mungkin bukan Sangat digantikan, tapi membantu. ada robot apa ya, robot yang membantu mempermudah para petani untuk memanen atau menanam mungkin. Oh, jadinya tuh kayak robotnya tuh ngebantu buat mungkin bajak sawah atau Ya, gimana. bajak Jadi sawah, petaninya tuh bisa memikirkan nanam hal lain benih, ya seperti bisa. Hmm, perencanaan lahan yang ya, lainnya lahan gitu. yang lain. Oh ya, 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 ya. Apa aja? Hmm,
kan kamu ada bahasan tentang robot industri. Berarti kamu tuh kayak kurang kurang setuju kan? Iya, aku masih kurang setuju kalau di Indonesia untuk saat ini. Ya balik ke tadi SDM kita, sumber daya manusia kita yang masih suka merusak, nyalahgunain, ya seperti itulah. Ya sih soalnya ya tapi kalau misalnya diimbangi dengan ilmu yang cukup itu mungkin bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi kita bisa membuat Ya itu bisa kayak inilah nggak mustahil gitu. masyarakat lebih ngerti, lebih tahu soal seperti itu. Nah, maka dari Mm-mm. itu kita tuh masih perlu yang namanya edukasi ya kayak tadi, edukasi tentang robotika, IT ya dan lain-lain lah untuk Mm-mm. meningkatkan sumber apa kualitas SDM kita juga. Oke. Saya itu sangat ya Mm-mm. pasti kalau misalnya kita bisa mungkin kalau bisa diajarin mulai dari SMA atau gimana Ya itu dari mungkin SMA eh, bisa apa Indonesia kayak bisa para ahli improve. mengadakan demo, bukan demo sih, ya seminar untuk para siswa-siswa SMA atau mungkin SMP juga bisa. Ya mungkin memperluas wawasan gitu ya. Jadi Mm-mm. Indonesia bisa seperti negara yang diimpikan orang-orang dari Ya kayak Jepang kayak gitu. Jepang, Korea yang negara-negara maju gitu. Ya sih itu ya Kalau menurutnya gimana? yang Ya apa tuh. setuju nggak? Kalau aku sih setuju ya karena ya ya karena kita bisa membantu misalnya manusia itu untuk lebih melakukan pekerjaannya itu lebih efisien, lebih praktis dan bisa menggapai target yang pasti gitu loh. Jadi itu lebih Mm-mm. efektif kan kalau misalnya sama robot dan itu juga pasti diawasin sama manusia. Nggak Ya, full robot. Jadinya tuh kayak serem kan kalau misalnya di Indonesia atau di dunia tuh dihuni sama banyak robot robot yang full dan hmm, manusia kayak di itu ya, kayak di film-film gitu nggak sih? jangan sampai Jangan sampai lah ya. sudah Tapi juga kadang nggak selalu robot tuh bisa bikin kayak misal pabrik meja kayak gitu tuh robot tuh nggak bisa. Kadang ada yang error gitu, mungkin bukan error sih, kecacatan produk lah kayak kakinya tiba-tiba ada 5 gitu. ah emang iya Iya, oh itu kayak ya salah setting nggak sih ya mungkin programnya itu ya nggak Mak. di Nah itu salah satu hambatan dari robot nah, tersebut juga. Dan juga ya gitu sih. terus apa ya mungkin ada kalau misalnya kan kamu cita-citanya pengen bikin robot tapi kenapa kok nggak menyetujui ada robot di industri di Indonesia Bukan nggak menyetujui, itu lebih kayak konsep belum belum yang menyetujui karena ya balik tadi sumber daya manusia kita yang masih mohon maaf ya di bawah rata-rata lah dan banyak aksi kejahatan juga yang memungkinkan menyalahgunakan robot. oh ya robot juga kan kalau kita bahas lain di luar industri ya Ya, itu kayak AI gitu nggak sih itu bisa bikin males maksudnya tuh misal kita ada tugas terus kita ngerjainnya tuh pakai AI jadi bukan murni dari pikiran kita sendiri ya contohnya ya kayak ChatGPT itulah yang banyak digunain sama mahasiswa-mahasiswa gitu. ya sih itu salah satu penerapan eh yang nggak sih teknologi nanti Ya, nah hmm. sama ini juga penggunaan AI di industri itu membuat perusahaan tuh jadi rentan kena hack ya, serangan cyber. Nah, Ya. itu bahaya banget buat para ya orang-orang perusahaan dan konsumen bisa terang data-data pribadi Ya sih. ya itu.
Kalau kasus dulu itu bisa jadi kayak kalau di bank ya, bank pakai robot dan itu pakai AI itu mungkin bisa jadi kayak kerugian banget. Iya, Nah, jangan sampai kayak gitu. jangan sampai kayak gitu lah ya. Terus apalagi ya? Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai yang tidak menyetujui, belum menyetujui adanya robot. Atau mungkin udah nih, Belum. Udah nggak sih? udah nggak sih ya? Iya, Udah mulai eh yang kita bahas ya, udah banyak mulai dari banget petani di Gojek, dan itu merupakan salah guru. satu contoh. Iya. Kayak mungkin bisa dikasih tahu nih kak kesimpulan. Kalau kesimpulannya ya bisa disimpulin tuh ya Indonesia masih belum siap untuk hal-hal canggih seperti itu ya, karena masih banyak aksi, contohnya bom bunuh diri atau ya phishing kayak gitu yang bisa membahayakan data pribadi kita. Nah, ya seperti itulah, masih banyak hal yang membahayakan, yang bisa membahayakan orang-orang kita. Ya, Kayak itu aja. mungkin tuh nggak sih lebih ke ada kekhawatiran karena Ya ada pengganti aku khawatir, masih khawatir. gitu. Oke, mungkin gini dulu ya Ya, teman-teman pembahasan tentang robot robot dalam dalam industri. industri. Mohon maaf apabila salah kata. Nah, Jangan lupa komen, komen, subscribe, dan like video ini dan jangan lupa nyalakan nyalain tombol lonceng lonceng agar di kalian selalu dapat notif notif dari video-video dari konten-konten yang konten-konten sangat yang bermanfaat sangat di bermanfaat YouTube ini di ya. YouTube ini. Karena Ya, sepertinya akan banyak podcast dalam banyak video ini banyak dan yang dalam bermanfaat lah. konten ini YouTube. Gitu. Ya. So, terima kasih So, teman-teman terima sudah kasih. menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.